Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Asidiki, NIM 30401700 Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak riba terhadap bidang ekonomi. Yang pertama adalah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki modal besar dalam memberikan dana riba. Mereka hidup senang dengan memonopoli kehidupan orang lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan dana riba, namun kemampuan untuk mengembalikan utang tersebut sangatlah minim. Akhirnya mereka terpaksa harus menjual properti dan barang-barang tertentu milik mereka dengan harga yang sangat murah. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tajam di antara mereka. Dengan demikian, indeks ekonomi semakin memburuk di kalangan masyarakat tersebut. Yang kedua, munculnya fenomena pinjaman ribawi global. Hal ini akan memicu terjadinya penghamburan harta untuk hal-hal yang mewah namun tidak esensial. Contohnya, pemerintah Afrika Tengah memberikan pinjaman dengan bunga melebihi 50% jumlah budget awal hanya demi mempersiapkan pesta penobatan aparatur negara. Ada juga bank-bank asing di pemerintahan Liberia yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat besar dengan dalih untuk menjamu anggota Kongres Dewan Persatuan Afrika, sehingga mereka harus menyiapkan hotel-hotel mega berbintang, bandara-bandara, serta jalan-jalan indah, sementara di saat yang sama kesulitan hidup menjangkiti masyarakat tak terkirakan. Yang ketiga, peminjaman utang yang dilakukan oleh hampir seperempat negara-negara adikuasa kepada bank-bank komersial internasional yang menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian global. Efek itu antara lain adalah pembekuan uang, seperti yang pernah terjadi pada negara Irak setelah Perang Teluk, ataupun terjadi nasionalisasi uang sehingga menyebabkan inflasi. Disebutkan di sini bahwa melemahnya sistem perekonomian, terjadinya inflasi ini akibat penanaman modal oleh berbagai negara di wilayah Teluk Arab pada bank-bank internasional. Tahun 1980 yang mencapai jumlah 275 miliar dolar AS. Jumlah ini mencapai rating 50% akibat inflasi internasional. Lebih dari itu, karena disebabkan oleh larangan negara-negara yang menitipkan modalnya untuk mengembangkan modal tersebut di daerah mereka sendiri. Kami akan menunjukkan bahwa penanaman modal negara-negara Teluk Arab telah mencapai 3.000 miliar dolar AS pada tahun 1990. 4. Monopoli negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin. Negara kaya menawarkan pinjaman dana untuk mencukupi kebutuhan negara miskin dengan bunga yang dikehendaki. Inilah yang sering kali membuat kekayaan negara miskin terkuras habis oleh negara kaya. Mengutip pernyataan Syekh Imam Al-Ghazali bahwa kepala negara Mesir pernah meminjam dana kepada bank internasional sebanyak 4 miliar dan pelunasannya mencapai 20 miliar. Sekian penjelasan dampak riba dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.